Iya, nit MA. Iku jurusan apa? Wis rekam ae. Ben ketok kaya anu, ben wis apa bawa waktu 40 menit jasmu. Takok apa 40 menit. Wis. Gak, lek takok kamu 40 menit cek Nixon. Tangane cuk nyekeli 40 menit gak ngiting ya deh. Ya itu kan. Adik tuker-tukeran. Oke. Iya, begitulah. Aku mencari ya. Ganti izin. Ini bisa dikasih disclaimer saya ini tentang apa ngomong Bisnis. Jadi ini anu, kita menanyai orang yang punya bisnis sudah 500 juta ke atas. Oh, udah 500 juta ke atas ya. Per tahun. Meh. Loh iya Kak, ojo ngomong meh. Oh, ya enggak Ojo ngomong meh. ngomong dek gini. Ya wis tata ini. Lu ulang ya, ini. oke. Saya ulang, tolong diulang. Wis ya, serius ya aku ya. Kalau saya serius santai. Iya, makanya 500 juta. ya lebih. Lebih. ya. Siap izin. Oke. Nanya-nanya aja. Berarti ini bosnya Roxy ya? CEO-nya. Ya kepala timnya. Kepala tim. Enggak ada bos-bosan ya. Ada, ya. Kita kerja bareng ya. Benar. Itu misi Roxy. Culture. Culture. Work culture. Iya, ya. Oke. Ya. Nyuruh pecik. Ngentek waktu lu. Lu prilly. Ini kan mbok enten waktu dosen lah ya ndelok kon ngentek-ngentek waktu itu. Ini kan yang penting 40 menit deh, nggak mungkin kok ndelok 40 menit. Yakin aku, lah ini timnya udah telu kan. 40 bagi 3 berapa? 11-an kan timnya. Ya. Gak mungkin dia ndelok 40 menit kali belasan, gak mungkin pasti Logik ya? 40. Iyalah. Logik ya. Me awal-awal dulu sih. Oh iya, paling lama. Gak apa. Terima kasih. Kita sekarang itu fungsinya nih kalau kita berbisnis adalah tekan pengeluaran semaksimal mungkin, tapi tingkatin pendapatan. Makanya kita nongkrong di tempat yang seperti ini. Wis gak usah nongkrong deh labu. Yo, perlu. Yang penting low budget, high income. Ya. Nanti grup ini apa ya nanti? Apa? Nyantai. Jadi kita memang nyantai nih kan. Kan yang penting wawancara kan. Nyantai. Jadi mbak cerita, ya apa kok moro-moro ono Roxy? Ceritanya mau yang panjang mau yang pendek? Boleh yang panjang, yang pokoknya medium lah. Yang intinya ya. Soalnya saya akhir pertanyaan. Ya intinya Roxy itu awalnya nama gameku. Aku dulu 2019 itu e-sport di PC sama CS. Terus long story short, waktu 2022, waktu SMA itu aku sering lomba bisnis sama kayak kamu. Terus opportunity pertama aku kerja itu 2022 bulan Desember November. Itu Oh berarti wis kuliah ya waktu itu? semester 1. Langsung kerja? Sabar, ini ceritanya nih. Oh iya. November tuh aku ditawari, pas itu aku datang ke rumah temanku. Terus mamai temanku itu punya franchise kopi, cabang franchise kopi. Oke. Terus dia itu ada sedikit permasalahan sama manajer di cabang franchise kopi itu. Dan akhirnya kan posisi manajer di cabang itu kan kosong dan tokonya tutup sementara karena ya nggak ada yang ngerani. Nah, pas aku datang kebetulan tiba-tiba ditawari, Kevin kamu mau nggak nyoba pegang? Tapi Ai nggak bisa bayar. Kamu mau belajar tapi Ai nggak bayar. Ya tanpa pikir panjang, meskipun apa ya keluar dari zona nyaman lah ya pasti, ya coba aja. Karena tempatnya di Karangploso, rumah kan di Dieng, jadi sekitar 15 sampai 18 kilo lah sekali jalan. Ya kurang lebih 30 menit lah sekali jalan. Ya 40. Karena kan itu daerah truk-truk segala macam Karangploso. Tuh terus akhirnya harus tak ambil. Tapi ternyata ya jalan Tuhan ternyata yang di sana. Gitu. Semenjak dari sana aku punya real experience praktek langsung bertemu dengan banyak orang, banyak spesies sih ibaratnya. Terus ya wis di bulan ke-6 aku juga akhirnya dipercaya buat handle Rapunten resto di Candi Mendut. Itu satu keluarga juga? Beda. Kalau yang Rapunten ini owner itu dulu 2020 teman main gameku. Dia wis punya anak dua, wis gede. Kafe utamanya dia namanya Semusim. Oh, lu semusim ini? Lah ini dia masuk gara-gara aku, tak masuk karena aku ditawari masuk karena aku punya Roxy. Wis mending stand aja. Karena aku pengen teman-temanku juga ikut grow. Jadi manajer semusim waktu itu? Marketing manager? Marketing ya stand ya? Iya. Marketing manager? Yo. Jadi intinya biar maksudnya aku ya pengen share experience ke teman-teman. Karena stylist sekarang jadi jago banget. Jadi kalau brand butuh marketingnya oke ya Roxy aja karena stand-nya udah bagian dari Roxy. Iya. Semusim dulu naik omset berapa? Apa nih? Per tahun apa per Ya per bulan, per tahun terserah.
Yo 20% ono lah Pak. Gila ya? 20%. 20% ya? Iya. Jadi kita marketing nggak cuma ngejar Per bulan. yes. Jadi kita nggak ngejar view segala macam, yang penting kan impact. Bisnis butuhnya apa? Duit ya. Gitu. Bisnis betul. Oh, itu maksudnya per bulan itu setiap bulannya naik 20 Yes. 20 20. Wih, gede lah. Kurang lebih lah ya. Kan fluktuatif kan, tapi Sekarang dipegang. annually lah ya. Dipegang sampai Dipegang Stanley gitu. Dan akhirnya Stanley ketika udah jago nih, kita joinan lagi di Rockstar. Seperti Jadi ceritanya seperti itu, terus akhirnya di bulan ke-9 aku ditawarin pegang Burger Bangor Araya. Burger Bangor. Araya, yang di Araya situ. Terus di Burger Bangor itu pun aku dapat channel lagi buat orang mau berani tak pegang. Nah, tapi ketika pada saat itu aku semester 2, 2023 lah itu, tengah semester 2, aku kuliah pegang 3 brand. Gak mungkin bisa lah aku nambah lagi. Jadi realistically speaking, aku gak mau nolak rezeki, tapi aku gak mungkin bisa ngarep dewe. Jadi pada saat itu aku langsung kontak teman-teman terdekat, ayo bikin tim, tolong aku gitu lah, aku bikin tim. Namanya awalnya ya nggak ada BMC Rockspeed Business Model, nggak ada. Terus pokok jalani sih. Tapi kita grow by proses lah ya. Learning by doing. Gitu, sampai di titik, ya wis Juli setelah tak kumpulin semua 2 minggu kita mikir nama brandnya apa. Nah, ketika untuk mencari nama brand ini, fondasi pemikirannya adalah orang brand mau dipegang sama kita itu karena apa? Oh, karena namanya Kevin. Ya wis, Kevin biasa dikenal sebagai apa? Roxy. Ya wis namanya Roxy. Oh, berarti ini nggak ada kepikiran kayak marketing agency gara sering dimintain buat nolongin brand di bidang marketingnya lah ibaratnya. Jadi kepikiran, oh kita handle brand ini deh, lini marketingnya. Oh, makanya kepikiran bangun tim, terus jadilah marketing agency. Terus kamu tanya visi misi apa, BMC apa segala macam, yo awal-awal nggak tahu. Waktu itu nggak aku ada. baru tahu di tahun kedua. Waktu itu nggak ada. Ya, nggak ada. Gitu. Karena kan jalan dulu. Oke. Mikir kan. Terus visinya apa? Semenjak udah 1 tahun pertama, visinya pengennya kayak gimana? Pasti kan udah besar. Visinya gimana? Udah berapa tahun? Visi? 3 tahun kan? Setelah seruputan pertama itu tambahin cara ini. Encer ya? Bisnisnya udah jalan 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Hampir 3, udah 3 kan hitungannya ya? Sekarang bulan apa? Oh ya wis 3. Udah 3 ya? 3 lebih sebulan ya? Oh 3 lebih 2 setengah karena pikiranku sih September udah 3 tahun sebulan ya berarti. Genep. Oke. Genep ya? Oke. Oke lanjut. Baru naik bulan. Itu. Terus apa lagi? Visi misi. Di tahun ya dari tahun pertama sih visi misi kita itu adalah pengen membantu digitalisasi UMKM. Oke. Tapi year by year pasti kita ada grow ya. Kita ngelihat visionnya gak bisa digitalisasi UMKM itu terlalu luas. Digitalisasi itu ada digitalisasi sistem dan lain sebagainya. Nah akhirnya di tahun kedua ini, tahun kedua dan ketiga ini kita mau fokusnya ke arah fokusnya di digitalisasi marketing. Oh murni untuk marketing gitu? Murni marketing. Oke. Biar nggak melebar kemana-mana. Oke. Misi utamanya yang ingin dicapai dalam bisnis ini mungkin 3 lah. Yang Ya. maksudnya langsung cerak. Misi itu sebenarnya cuma satu. Kita Satu. pengen UMKM atau brand itu cara mereka digitalisasi di apapun platformnya itu semakin optimal dan efisien. Soalnya kayak misal UMKM gitu ya, mereka kayak misalnya mau digitalisasi itu challenge-nya banyak. Antara nggak punya device-nya, nggak punya skill-nya, atau ya nggak punya resource. Kamu UMKM jadi apa ya, masih baru awal merintis terus kamu suruh beli kamera 30 juta, Ya nggak ya, mampu. bukan nggak mampu tapi mungkin kurang bijak. Oke. Karena mereka perlu running cost buat operational, runway dan sebagainya. Gitu. Jadi terus biar optimal terus kamu bayar Rockspeed seperti kamu bayar satu karyawan tapi semua urusan digitalisasi marketing kelar. Terus kamu nggak usah beli alat sistem. Terus pokoknya roasting yang provide. Yes. Oh. Seruput sih. Seru sih. Kalau ini ngemplok. Gimana nih? Ya mbak tak rangkum ya. Boleh. Kameramen masih aman? Tangannya aman. Gitu sih. Berarti sekarang sudah punya berapa member? Tim Ya. Total 20-an ya. 20-an. Itu ada yang intern, ada yang freelance, ada yang full time. Ya. Dan across Indonesia. Di Yogyakarta, Surabaya, Malang. Oh, berarti nggak cuma di Malang toh. Ya. Tapi sudah open magang. Sudah. Oh. Sekarang kita kerjasama juga sama Vernon buat buka no internship. Vernon tuh
grupnya Nakwa, Oh. Kalosa, Kontena, Kanana, Akira, Refleksologi, Biaraya, Tomio, Barbershop tuh. Kanana Resort. Ya, Wus, di depan Rondo. yes. Yes. Itu partner kita sekarang. Berarti sekarang struktur organisasinya ada di bidang desain, Jadi struktur organisasinya pertama pasti aku Ya. CEO. CEO. Terus nanti ada namanya Mas Rofik. Mas Rofik itu yang handle operational. Either you call it COO atau apapun terserah. Atau project manager. Terus ada namanya Mas Wanju buat account eksekutif. Itu buat jaga hubungan sama klien, marketing dan sebagainya. Terus baru ke operational. Di operational divisinya ada beberapa. Ada social media, ada grafik design, ada foto video, ada web development. Oh jadi paling banyak itu digarap di bidang operationnya. Ya, divisionnya di operation. Berarti lingkup usahanya sekarang di jasa ya? Jasa bisnis digital apa jasa? Jasa. Masuknya ke jasa. Strategi bisnisnya ini kan banyak nih market apa namanya yang punya marketing agency di Malang itu kan banyak, ada creative agency, marketing agency yang kurang lebih sama. Ya. Kok bisa bersaing? Kok bisa bersaing? Kenapa? Walaupun Ya? masih kecil ya, tapi udah bersaingnya sama yang gede-gede lah ibaratnya. Yang pertama pasti kita aktif build trust, reputation di across industri, across partner dan lain sebagainya. Terus kita juga punya service excellence namanya ya. Jadi maksudnya ya service kita benar-benar memuaskan klien, kita benar-benar all out, kita benar-benar memberikan hati juga. Karena kan tagline Roxy sendiri juga your creative brand partner, dan itu yang membuat klien itu pertama tertarik dan akhirnya nyantol, sustain, securing. Partner, Ya. bukan vendor. Bukan. Nah, kalau vendor kan nyelesain kerjaan, tapi kalau partner kan pengen grow bareng. Karena grow-nya klien ya grow-nya kita juga. Karena mereka kan pasti repetitif sama kita dan mereka udah cocok. Memang berarti memang tujuan Roxy bukan cuma aku minta bikin desain, yaudah aku bikin desain, tapi ya apa caranya bikin desain ini supaya si partnernya ini atau brand yang mau kita urus ini Bisa bisa grow. otomatis juga ngajak kita buat grow. Yo. Itu ternyata guys. Kameramen udah makan? Udah. Udah. Takutnya waktu ngeliat kita makan lapar. Ini mau ganti kameramen. Itu udah berapa menit? 12. 12. Mau ganti? Ya. Ya. Punggungku yang sakit. Kamu duduk di situ loh. Kayak iso sender. Apa lagi? Tantangan terbesar paling besar pas lagi running bisnis. Tantangan 3 tahun kan? 3 tahun. Tantangan lebih. terbesar dari awal sampai akhir cuma satu, people. Oke. Ya. Karena di mungkin di faseku sekarang ya tim-timnya banyaknya ya mungkin umurnya sama atau di bawahku atau di atasku, sehingga untuk semua dengan gejolak-gejolaknya Genji semuanya bisa work under a good system, semua bisa berjalan dengan baik, output bisa konsisten maksimal, semuanya itu it's such a challenge-nya di sana. Dan itu sekarang udah ada cara buat nge-solve-nya. Ya of course ya, pasti kita year by year growing terus, develop SOP segala macam. Buat ngetatin si ini. Ngelihat prospek Roxy 3 tahun sampai 5 tahun ke depan ada apa enggak? Kalau ada, rencananya mau kemana? Ya kalau misalnya yang terlalu detail nggak bisa spill ya, tapi mungkin kita juga pengen jadi digital group holding ya. Maksudnya semua kebutuhan marketingnya juga luas, digitalisasi itu wes luas, marketingnya juga luas. Makanya kita mau fokus ke yang di marketing ini. Marketingnya apa yang bisa kita provide semuanya across industry, mau di web 2, web 3 dan lain sebagainya. Kita pengen coba profit di sana. Oh jadi marketing nggak cuma di yang ada yang kelihatan, tapi kalau yang di web 2, web 3 itu kita mau coba. Iya. Berarti yang digital ya, digital platform ya. Yes. Kayak Mungkin offline activation juga nggak masalah karena kita terakhir juga banyak klien-klien yang offline activation. Karena offline dan online kan dia berkesinambungan. ada yang online aja tadi. Offline activation ada, kalau online dia semua online. Oh iya memang. Iya. Tapi belum ada yang offline. Apa udah ada? Udah ada. 3 bulan terakhir kita selalu dapat offline activation. Berarti Kita bikinin event, kita cariin leads di event itu, ngerunning eventnya. berarti mainnya udah bukan digital lagi tapi Ya. Intinya kalau
kunci biar kita bisa survive tanpa nge-spill produk atau apa yang mau kita jalan adalah ya kita mau terjun di service atau di industri atau di apapun itu yang barrier of entry-nya tinggi. Kalau aku ngerasa mau mencapai di titik itu susah, berarti semua orang juga susah ke sana. At least mayoritas akan susah ke sana. Jadi ya aku peluangnya sedikit akhirnya buat Ya. dapat kompetitor. kalau jadi makanya aku tidak pernah menggaungkan kayak Rocksteady adalah teman partner konten segala macam. Karena kalau bicara konten itu relatif. Pertama, kedua semua bisa bikin konten. Ketiga kepuasannya subjektif. Jadi apa? Gitu. Kalau kamu bisa bikin konten, aku bisa bikin konten, berarti klien bisa memilih antara kamu dan aku. Nah, aku nggak mau punya advantage 50-50. I have to be 70-30, 80-20. 80-20 dan sebagainya. Sama-sama bikin konten, tapi apa value add-mu yang mungkin aku bisa profit, kamu enggak. Jadi mencapai barrier of entry yang lebih tinggi. Masuk akal. Masuk. Gak usah dipikir berat-berat. Iya. Ini hujan-hujan mending makan. Kameramen udah makan? Iya. Berapa menit? 15, 12. 16. 16. Oh ya udah. Ini biar kelihatan semuanya masuk frame, silakan nanya yang nomor 11 sama nomor 11 ya, ingat ya. Nomor 11 Mbak direkam terus sih, masih kayak gini. iya gak apa-apa, itu ngentek-ngentek waktu. Kamu ini dosennya? Pak Robert gak mungkin diwoco, gak mungkin didelok. Pak, hai. Saya Kevin Pak, Pasti. yang kemarin ke Magelang. Wis pasti gak mungkin dilihat. Pasti fix really. Wongnya males. Enggak wah. Kat. Males ngomong kan. Enggak, Pak. Maksudnya orangnya Pak Kok iso? sibuk. Kok iso blunder? Hah? Kampus director gue. Iya. Orangnya sibuk. Jadi Kamu namanya siapa nih, berapa? Sebutkan. Kamu bilang kamu gak ikut campur. Ini kan blundernya dia. enggak, awan aja. Oke, nomor 11. Si dok ganti interviewer kayak gini. Iya, ini nomor 11, nomor 13 sama nomor nomor 11, 13 sama 16. Oke. Habis itu ganti Cia. Ya. Apa aku? Nanti ku speak. Misi ya Pak Robert, maaf. Tadi nggak Kan ini sengaja. Pak, hujan-hujan enak Pak. Iya, Pak. Ini kenapa Ki? Oke, sibuk. Oh. Ya salah ngomong. Si aku boleh ngaca aja. Boleh. Ya kan dulu aku dewe dulu gak ngaca sama sekali. Bro kamu gak butuh ngaca bro. Belum ngaca bro. Aman. Man. Iku wingi tak silih bajune sapa iku? Coba. Baju polo. Oh. Polo ini kok Kak Orlinda? Titip nomor jasa saya. Iya. Sik tak cuci iku. Iya. Wis kering sih. Wis paling disetrika iki. Siap, langsung tanya ini. Yes. Kok urusan BDM gitu? Lumayan iki karek 20 menit maneh. Yuk semangat. Menurut Koko, cara yang paling efektif buat memahami arah perusahaan itu gimana? Menurutku tidak akan pernah ada cara yang paling efektif untuk memahami arah perusahaan bagusnya mau kemana, karena setiap founder punya soul-nya sendiri, punya caranya sendiri. Aku selalu merasa everything that may work for me may work or may not work for you. Jadi semua akan punya cara masing-masing. Jadi bukan cara yang paling efisien, tapi cara yang paling tepat untuk setiap case itu gimana. Itu sih menurutku. Dan kalau di caseku adalah ya memahami backgroundku, memahami background company-nya, memahami kapabilitasku, kapabilitas tim dan sebagainya, itu baru akan kelihatan visionnya bisa kemana gitu loh. Karena kan kamu ngelihat nih, company A bagus, tapi background si founder company A sama kamu beda. Misal backingannya ada privilege tertentu yang akhirnya dia punya akses ke sana dan akhirnya dia punya service di sana. Nah, kalau kamu ngerasa kamu nggak bisa barrier of entry terlalu tinggi karena kamu tidak punya the same privilege kayak dia, ya mending kamu cari celahnya di tempat lain, karena aku yakin setiap orang pasti punya privilege yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Cuma beda aja bentukannya dan lain sebagainya. Bukan cara yang paling efektif buat ini terkait, tapi sesuai sama case. Menurut Koko yang case-nya Koko yang gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin selain ngeliatin industri partner ya yang sesama di industri, sesama pemain, mungkin di era sekarang aku banyak brainstorming sama AI lah. Ya, karena dia punya
group of database yang sangat gede, jadi ya pasti dia punya sesuatu atau tahu sesuatu yang kita mungkin nggak tahu. Aku yang nggak tahu karena kan aku limited nih, kalau mereka kan lebih kapasitasnya lebih gede, jadi aku sering brainstorm sama mereka, cari insight, cari perspektif yang baru, dan aku selalu pengen AI itu nge-treat aku kayak jadi lawan bicara, jadi rival. Kalau aku ngomong apa dan memang kamu punya argumen yang tepat kayak gitu, jadi dari sana kan aku selalu apa ya, dapat something perspektif sebagai ini sih menggunakan AI. Hidup kita sudah tidak pernah jauh lagi dari AI. Biasanya kan ada perubahan-perubahan ya, nggak mungkin konstan dari awal sampai akhir. Nah, pernah nggak Koko ajukan ke tim, terus gimana caranya Koko buat ngerubah perubahan itu? Kalau as a businessman, aku merasa pasti yang tahu yang terbaik buat bisnisnya kan kita ya, as ownernya. Dan cara untuk ngomong ke tim ya udah kasih tahu ini perubahannya ini, kenapa ini berubah, kasih argumennya, why this is good for you. Ya mau gak mau terima ini, karena maksudnya apa ya, discuss itu boleh, cuma pahamono bahwa palu ketoknya di kita, bukan kita yang ngikutin mereka. Justru kamu as a founder, as a leader ya punya punya integritas yang buat makemin semuanya gitu loh. Justru mereka ada di sana itu mereka percaya kamu gitu. Tapi dalam sebelum proses mengambil keputusan, sebelum membuat perubahan itu discuss dulu aja, kayak misal aku mau ganti iki menurutmu ya apa. Nah, setelah kamu tamu semua argumen barulah ya wes stop. Wes aku memutuskan A tak ganti B karena B lebih A, B, C, D, E. Berarti tetap mengubah dengan diskusi dulu. Walaupun ada beberapa yang mungkin nggak setuju dan bahan perubahannya bisa didiskus. Tapi kalau mau merubah sekarang apa enggak, itu putusan. Bahan untuk yang perubahannya, apa yang mau berubah itu boleh didiskus. Tapi untuk perubahannya, ketok palunya, itu nggak usah diskus. You know what's the best for you. sama perusahaan Koko. Seruputan kedua. 16 ya? Hah? 16. Iya. Tanya lo. Konsep mang. Apa? Konsep mang, konsep. Yo. Kok bisa aku ngomong sih ini? Konsep. Hah? Konsep. Lanjut. Nah, kesinambungan dari yang sebelumnya, gimana Koko dorong tim buat kasih inovasi atau ide mungkin tambahan dari yang udah perubahan dari awal yang Koko udah kasih, itu gimana Koko kan keputusan ya emang dari kita, tapi kan dari kepala-kepala kan banyak. Nah, gimana Koko buat cari tahu apa yang mereka pikirin mungkin yang terbaik buat bisnis Koko gitu. Dari diskusi dari yang tadi mungkin ya dorong tim buat kasih ide atau inovasi. Oh itu ya, kita setiap minggu tuh ada yang namanya weekly meeting. Weekly meeting itu buat alignment meeting, buat discussion juga segala macam, keluh kesah dan lain sebagainya. Dari sana kan dari weekly meeting kan everyone feel free untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Jadi dari sana kan akhirnya kita tahu nih dari sistem yang kita ubah atau yang kita implementing ada feedback apa dari mereka. Itu kan lewat feedback itu. Jadi kita tahu input dari mereka lewat weekly meeting. Terus kalau untuk mendorong mereka buat tetap grow segala macam ya dari awal kan kita selalu narasinya adalah kamu mau grow bareng ya ayo sama aku, kamu yang apa gitu loh. Itu. Jadi kan dari sana mereka tahu nih fokusnya di sini itu adalah untuk grow. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya mendorong mereka untuk apa ya, real practice buat mendorong mereka adalah ya nggak perlu tak suruh, tapi setiap klien itu pasti punya challenge masing-masing. Kalau mereka tidak grow, gak mungkin mencapai standar. Gak mungkin kalau nggak mencapai standar itu udah pasti kena eval. Udah selesai. Jadi mau nggak mau mereka akan bergerak dengan sendiri. Jadi keputusan ide nggak cuma dari Koko, tapi bisa dari yang kalau ide tentang bisnis ya semua bisa ngasih ide, tapi kalau ide ya sebenarnya kalau masalah ide tentang apapun, tentang bisnis ya atau tentang ke kliennya segala macam ya semua feel free to give ideas. Oke, udah. Bisa nih? Bisa? Yes. Ganti dia. Ada apa lagi?
13, 15, 17. Enggak usah. Sik oke gitu. Oh, sendiri. Ono mana? Oke, 18. Mintanya 18. 18. 18. 18, 25. Video ya. Full 40 menit. Harus sih nggak full ngomong ya. Harusnya. Ya nggak sih? Tadi apa sih 18? 25. 18, 25. Tapi dapetin nilai di kelas ini gampang apa sih? Gampang. Yang penting aktif aja. 18, 25. Kamu dapat berapa nih? Masih berapa nilainya? Nilai apa? Aku main tuh 82 kurang apik sih. Sama. Aku akan dulu. Cia berapa? Aku 100, enggak 200. 90. Oh, 18, 25. Jadi ganti interviewer ya? Iya iki sih 18, 25, 27, 28. Wis. 18, 25, 27, 28. Wis, hari ngono mari. Game. Iki game. Mana HP-nya? Iya. 18, 25, 18, 25. 26, 27. Iya. Kok cocok? Bapak, ini Bapak. Bisa li. Woi, Cocok ya. iya sih. Laki-laki ngono itu. Mau responnya. Kita profesional. Oke. Sebelumnya bagaimana Koko itu untuk memastikan keputusan Koko sendiri itu berkualitas untuk timnya Koko sendiri? Cara aku tahu bahwa keputusanku adalah keputusan yang berkualitas, kualitas yang tepat. Oke. Ya jawabannya mirip kayak yang pertanyaan sebelumnya lewat weekly meeting, karena di weekly meeting itu kan kita dapat banyak feedback. Atau mungkin kalau nggak lewat weekly meeting kan kita setiap bulan itu per anak ada yang namanya one on one meeting. One on one itu mesti kayak misal kamu timku, ya kita setiap bulan tuh ngobrol berdua, literally berdua buat aku tanya keluh kesahmu apa segala macam. Nah dari sana kan kita bisa apa ya, menilai lah kira-kira keluh kesah most of people itu kenapa, apakah karena my system atau enggak. Kalau mereka enggak merasa ada keluhan tentang itu ya berarti oke. Atau bahkan kalau mereka ada appraisal tentang keseharian mereka dan aku merasa itu adalah berkat sistem, ya berarti oh sistemnya wes gitu oke gitu sih. Jadi menilainya ya subjektif, karena kan apa ya, keputusan setiap bulan kan pasti banyak yang dilakukan, jadi nggak bisa dinilai per keputusan karena banyak yang mikro juga. Jadi ya by general seperti itu, melihat dari keluh sampai 18, 25. Iya. Ini maksudnya apa ya? Kalau pelatihan mentoring ini Oh jadi gini loh, Koko ini pernah ngasih pelatihan, mentoring apa enggak sih ke anak-anak? Kan buat ajak tim kan. Jadi mereka itu buat berkembang, ya segitulah sini. Ya apa? Kamu paham nggak sih pertanyaan ini maksudnya? kamu tanya ya, bisa jawab. jadi Koko itu ada pelatihan atau mentoring atau coaching nggak yang sebelumnya untuk dilakukan untuk dalam Bisa tim? tahu. Oke, kalau ke dalam tim ada. Jadi sekarang itu contoh yang sekarang aja ya. Contoh yang sekarang itu kan Dari titik setiap mana? division itu ada leader. Anggaplah ada division design. Nah, tim di bawah divisi desain itu biasanya akan diajari sama head leadernya, sama head division desainnya. Nah, head division desainnya biasanya aku kasih akses buat ikut course tertentu yang mungkin dibutuhkan gitu. Karena kan kalau aku sendiri apa ya, sebagai eksekutor pasti kalah lah sama head leader dari setiap division. Yang aku mungkin apa ya, generalis lah ya, mungkin lebih expert mereka. Jadi cara buat mereka grow adalah ya mungkin tak beri akses untuk beli kelas tertentu yang memang oke dari expertnya. Oh jadi ngasih ke head, nanti head yang ngajarin di bawah-bawahnya. Exact. Oke. Itu rutin apa kalau misalnya dibutuhkan untuk pengembangan tertentu, atau pasti setiap bulannya akan ada pelatihan kayak gitu? Untuk saat ini bisa dibilang semi rutin. Kenapa semi rutin? Karena kadang ada bolongnya, tergantung load dari kerjaan itu sendiri. Karena ya misal bulan kemarin kita belajar tentang A, ya mungkin bulan depannya kita full garap project. Jadi kan makanya semi rutin lah ya lebih.
apa ya, kayak deadline lah ibaratnya gitu. Ya di setiap bisnis sudah pasti Iya ada sih. ya kayak kewenangan. Kewenangan itu kayak apa ya? Gini, like kewenangan intinya semua yang dikerjakan kan kliennya ada banyak ya. Nah, semua akan tak percayakan pada orang-orang yang akan dipercaya di tim-tim tertentu. Gitu. Jadi aku nggak mungkin ngurusin satu-satu. Itu yang pertama. Kedua, kalau aku masih ngurusin sesuatu berarti aku nggak trust sama timku. Nah, it's a big problem karena it's a business, bukan self-employed. Kalau self-employed mungkin aku akan inklusif terhadap berkontribusi penuh terhadap semua project. Tapi karena ini bisnis is run with a system. Kalau bisnis nggak punya sistem, kamu nggak bisa delegasi kewenangan dan lain sebagainya. Itu bukan bisnis, tapi kamu self-employed. Gitu. Jadi jawabannya ya pasti iya. Dan aku percayakan kepada tim-tim tertentu, orang-orang tertentu. Sudah berapa menit? 31. 9 menit ya bingung ya. Lama ya untuk satu pertanyaan ini. Apa nambah lagi? 27. Apa nambah lagi ya? 27 kan belum ada yang. Ini lho wis takok iki lho. Itu lah refleksi buat diri kita. Berarti nambah refleksi dong. Loh, emang nggak usah. Enggak usah. Ada refleksi. Ini lho, ini Enggak kan usah tentang bisnis kan tambah ada. dari yang sini aja. Iki lho, emang Refleksi kan untuk kita sendiri. Ini wawancaranya sendiri itu 40. Ini kan untuk diri kita. enggak, ini kan refleksi sing buat aku. Mesti kamu bisa apa ya? Tambah noise. Insight bisnis juga dari pertanyaan ini. Iki ono sih lumayan oke lan. Apa Enggak. pelajaran terbesar yang Anda dapat di bisnis saat ini? Oh iya, wis boleh lah. Iki lah tetap ya pengen wis. Kamu lagi ngomong slow motion. Apa yang telah sorry. Mau dipuluh ya. 8 Apa lah. ya? Oh, Ini aja apa deh. menurut Cukup. Apa pelajaran terbesar Koko yang Koko dapat selama menjalankan bisnis ini? Oke. Sebelum aku jawab pertanyaannya, kamu udah follow Roxy belum tuh di Instagram? Udah kok. Pasti Coba kan- tunjukin dong. Seingat udah. Kalau belum kita suruh follow dulu ya guys ya. Iya. Masa banyak tanya belum follow guys. Seingatku pasti. Setuju? Tim Roxy? Siap. Gorong iki ketara gorong. BTW Cia itu punya baju Roxy tapi kayaknya nggak pernah pakai. Harusnya kesini pakai baju Saya emang Roxy. iya, kamu punya. Punya. Nah, harusnya pakai kayak gini. Oh, Kaos- dia dapat waktu itu. Dia dapat Iya. ya, roulette. Guys, ya kita follow. Nah, kan belum guys. Oh, penyakit ini Nih, guys. udah. Nah, Cia juga harus belajar di video ini. Nanti sendiri di kampus harus pakai baju Roxy ngampus. Iyalah. Iyalah, dulu Ming. Waduh. Iya. Pak Robert, ini katanya mau janji pakai baju Roxy. Bukan. Nggak bohong. Face ID -nya. Ya bisa itu. Mata. Apa tadi pertanyaannya? Pelajaran terbesar selama menjalani bisnis Roxy. Pelajaran terbesar dalam menjalani bisnis Roxy adalah stop hoping to people. Berhenti berharap terlalu berlebihan kepada manusia. Karena yakinlah di sebuah bisnis orang-orang di luar sana itu it's not your puzzle. Mereka punya puzzle-nya mereka sendiri, bukan pecahan dari puzzle-mu. Mereka punya impiannya mereka masing-masing, mereka punya jalan hidupnya mereka masing-masing segala macam. Jadi ya akan banyak perubahan yang akan terjadi, akan banyak uncertainty yang akan terjadi karena bisnis itu all about uncertainty. Kita nggak pernah tahu besok itu ada klien apa enggak, bulan depan ada uang yang masuk apa enggak dan sebagainya. Jadi pelajaran terbesar itu. Tapi percayalah juga bahwa sesuatu yang tidak siap kita hadapi itu create mimpi. Karena berdasarkan ilmu Parkinson Law, the power of kepepet ya. Kalau kita kepepet tuh you will have more and more power lah buat doing something. Jadi dijalani saja. Setiap hidup, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Yang penting konsisten jalannya. Jalan terus yang penting ya. Jalan terus. Jangan berhenti. Boleh lah berhenti. Jangan berhenti itu juga perspektif, tergantung perspektif. Kita harus tahu kita berjalan pada sunrise industry atau sunset industry. Ya kita juga perlu tahu when to stop. Karena kan kalau kita udah ikut waktu naik-naiknya bisnis, ya kalau bisa jangan ikut sampai turun-turun nih. Misalnya dikira nggak bisa, ya harus ditinggal. Ya, Tapi juga jangan gampang nyerah. ya. Yap.
Kalau memang Indonesia ini oke tapi susah, ya wis jalan no, karena berarti orang lain yang melakukan itu juga akan susah. Iya, justru itu yang tadi Justru bilang itu oke. 80-20 tadi, Yes. 70-30. Sikat. Laksanakan. Apalagi Cia? Iya. Kan Koko ini sebagai pemimpin lah ya. Ya. Koko ada nggak dalam diri Koko ini ada yang ingin diperbaiki dalam gaya kepemimpinan? Ada. Aku merasa aku terlalu permisif. Permisif itu dalam arti itu it's not good for leadership. Misal contoh Cia itu timku, tim desain ya. Terus aku biasanya sistemnya adalah setiap di akhir bulan Cia harus selesai 10 desain. Tapi ternyata waktu di akhir bulan, misal nih kamu ujian, akhirnya aku bilang wis Cia nggak usah 10, 3 nggak apa-apa. Itu permisif. Itu berarti aku ngeset kebiasaan indisiplin pada kamu tanpa kamu sadari. Padahal di POV-mu aku baik. Di POV-mu aku baik. Kamu ngerasa kayak aku ngertiin kamu. Padahal in terms of leadership harusnya aku encourage kamu untuk menjadi disiplin. Ya apa caranya sih ya? Kamu ujian, ya tetap kudu 10 konten karena apa? Kamu itu kerja sudah harus bertanggung jawab atas itu. Kamu bukan lagi bayi yang harus kayak, Cia, ayo kerjain enggak. Ya kamu harus tahu. Gitu. Beda cerita kalau misal nih Cia koma. Nah, itu kalau aku memberikan kelonggaran seperti itu bukan permisif, itu memang empati. Tapi kalau Cia masih bisa tapi harus ngoyo, ya wis lakon ngono. Dan itu dulu yang tak lakukan kesalahanku kayak gitu, aku terlalu permisif. Oke, sudah berapa menit? 36. Kurang 4 menit. Menit lagi Cia. Siji mana? Apa ya? Aku berusaha menjawab sepanjang-panjangnya panjang loh ya. Terus. Berarti Entek waktunya guys scrolling mur. Ya, wis selesai. Bisa ambil kafe sing Wes apik. terserah wes ya, kamu mau tanya apapun. Kan kamu tahu nih, oh aku ada di kampus, aku dulu satu SMA sama kamu. Kamu juga tahu ada Rocksti di kampus. Apa yang pengen kamu tahu dari Rocksti? Gitu. Dosen pernah bilang tentang Rocksti nggak? Enggak sih. Iya kan. Nah, berarti kan harusnya banyak yang kamu nggak tahu kalau kayak gitu. Tuh, Iku apa ya? itu jawaban Saya nih. kan udah tahu tadi setelah bercerita. udah tahu. Iya. Udah tahu. Iya, yang aku ingin tanya. Anu Lagi. single enggak? Like kantornya Rocksti ada di Dieng. Kita sekarang ada kantor di Dieng. Tuh. Mungkin pertanyaan ke bisnis aja Umi. Gitu. Iya, Iki kan 2 menit ada 2 menit tuh. 2 menit lagi Cia. Yang ya? dosennya siapa aja Cia? Malah aku kok kon. Oh iya. Tapi kan ini kan PR, anak-anak ini kan anak PR basicnya. Kok bisa jadi ke bisnis tapi bukan malah mendalami mungkin ya di bidang-bidang yang relevan sama PR lebih banyak. Bukan berarti bisnis nggak relevan sama PR, maksudnya yang cenderung kayak PR. Contoh misalnya ke bidang-bidang kayak cenderung advertising atau ke lebih tepatnya kayak lagi ke humas, ke brand gitu. Kenapa kok malah ke bisnis? Walaupun memang ada relevansinya tapi kan itu biasanya bukan majority anak-anak PR yang melakukan itu. Ya singkatnya karena ada opportunity, jadi ya kita ambil. Jadi sebenarnya karena kita tidak pernah tahu kapan 5 menit ini mengubah hidup kita, jadinya setiap ada opportunity yang memang terlihat oke dan prospektif ya kita ambil dulu. Karena juga kamu jurusan apa, aku jurusan apa juga mungkin ya akan bisa determine aku nantinya akan jadi apa. Jadi setiap ada opportunity atau sesuatu yang memang good for us ya wis ambil aja. Dan mungkin keputusan itu dan perspektif itu yang akhirnya membuat kita berjalan sejauh ini. Berarti sebenarnya turning point-nya Rocksti itu adalah ketika menerima tawaran menjadi manajer yang tidak dibayar di Kopisit. Ya, Itu turning point-nya. we never know kapan 5 menit yang mengubah hidup kita. Jadi do the best in all thing yang kita bisa. Do the best and let God do the rest. 30 menit lagi oke Cia. Mungkin terima kasih banyak Cia atas Iya, terima kasih. banyak ya, diskusi Ko, ya. hari ini. Semoga Cia tambah sukses dan tim Bumi. Iya. Ya, Sukses, terima kasih. sukses. Kameramen. Sukses. 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 Ya, mungkin itu sesi pembicaraan kita hari ini karena mungkin sudah malam juga, sudah jam 12 malam ya ini ya. Oke. Ya mati jamnya. Oke.
Jadi mungkin kita akan mengakhiri ini kurang lebih ya kalau ada lain kesempatan kita akan ngobrol lagi ya sudah